Silvi, dengan masuknya Coldplay ke Indonesia, Pak, konsernya cukup meriah begitu ya. Anda sendiri melihatnya apakah dengan visa ini artinya sudah menunjukkan bahwa memang visa ini sudah benar-benar rampung dan juga efektif untuk digunakan, Pak Silmi? Iya, jadi kan kita lihat dari asal muasal kenapa visa ini kita buat. Pertama adalah eh, bagaimana Singapura itu bisa menyelenggarakan kegiatan musik itu begitu banyak. Kemudian Australia, Bangkok, ya. Kenapa di Indonesia itu tidak? Ternyata salah satu masalahnya adalah dalam hal permohonan visa itu eh, agak banyak persyaratan, dan persyaratan ini salah satunya adalah menganggap Coldplay itu adalah tenaga kerja asing. Ya. Nah, terus kemudian saya lihat lagi, kalau misalnya Indonesia tidak menjadi destinasi penyelenggarakan event besar, ya, maka orang Indonesia akan keluar negeri. Berapa tiket penerbangan yang harus dikeluarkan? Ya, kemudian akomodasi, hotel, makan, belum lagi mereka jadinya belanja. Ini kan devisa yang keluar. Nah, padahal ini sebenarnya potensi menyelenggarakan kegiatan event besar di Indonesia itu potensi yang baik, bukan hanya menghemat devisa, bahkan bisa menghasilkan devisa. Nah, saya diskusi di internal, akhirnya kita benchmark ke negara lain, oh ada ya visa music, gitu kan, and arts, ya. Terus kemudian kita lihat, oh persyaratannya mudah. Kenapa di Indonesia sulit? Bahkan sampai ada surat kelakuan baik (SKCK), terus kemudian juga pengalaman kerja 5 tahun. Jadi seolah-olah ini orang mau kerja, kan? Padahal tidak. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita sederhanakan dan alhamdulillah bisa sukses terlaksana, dan kita dorong untuk kemudahan kepada promotor di Indonesia mendatangkan atau mengadakan event musik internasional agar masuk banyak devisa ke Indonesia. Demikian. Baik, Pak Silmi, lalu terkait dengan visa ini sebetulnya apa saja, Pak, yang dirampingkan melalui pemberian visa Art and Music ini, dan juga sebetulnya apa saja syarat dan ketentuannya bagi para artis dan juga mungkin atlet yang akan menyelenggarakan kegiatannya di Indonesia? Iya, yang pertama itu tidak perlu melampirkan izin tenaga kerja, karena mereka itu kan tidak permanen, sehingga tidak mempengaruhi supply and demand tenaga kerja. Ya kan? Jadi kalau misalnya Coldplay tidak hadir ke Indonesia, ya, atau akankah pemusik Indonesia dirugikan? Kan tidak. Ya. Bahkan potensi devisa yang hilang akan semakin besar. Kecuali misalnya ada band main di salah satu band asing, ya, main di hotel, ya, dengan jangka waktu 6 bulan, ya, setiap hari, nah, itu mengganggu band lokal. Nah, Coldplay tidak mengganggu band lokal, sehingga tidak ada alasan bahwa dia adalah tenaga kerja asing. Hanya main 1 kali. Terus kemudian yang kedua adalah tidak perlu lagi mereka melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari negara setempat. Nah, hal yang berlaku umum di Indonesia belum tentu di luar negeri itu berlaku juga, sehingga belum tentu juga, karena Coldplay ini asal Inggris, di kepolisian Inggris ada surat keterangan kelakuan baik. Ini kan tidak lazim gitu. Ya. Nah, karena ketidaklaziman ini, maka kita hapus dari persyaratan. Kemudian juga hal kaitan dengan pengalaman kerja. Ya kan agak lucu gitu ya kalau misalnya kayak Coldplay masih ditanya pengalaman kerja 5 tahun. Nah, sehingga hal ini kita sederhanakan, kita mudahkan, dan kita bisa melalui online. Jadi si penyelenggara, promotor, ya, itu apply dengan melalui online, memudahkan, dan mudah-mudahan ini memberikan keyakinan. Ya, masih ada kekhawatiran bagi promotor, mungkin nanti ketika penyelenggaraan akan dilakukan pemeriksaan, razia, dan lain sebagainya. Saya bilang, saya jamin tidak ada razia,
saya kirim anggota saya untuk mengawal jalannya event tersebut. Karena ini manfaatnya buat Indonesia kan, satu menghemat devisa, yang kedua juga kalau memang semakin banyak event akan malah mendatangkan devisa. Baik Pak Silmi, lalu terkait dengan evaluasi Pak, sebetulnya untuk evaluasi dari implementasi visa tersebut sebut saja sejak diselenggarakan Coldplay kemarin, apa saja Pak yang perlu dievaluasi? Kalau yang music and art, saya rasa berjalan dengan baik, tidak perlu ada evaluasi. Ya, tapi ada satu yang sport visa. Ya. Kenapa? Karena kan ini keduanya ini tujuannya sama. Ya, untuk kemudian Indonesia menjadi penyelenggara event olahraga internasional, baik itu yang sifatnya pertandingan antar negara maupun yang sifatnya eksebisi seperti tinju atau pertunjukan lainnya. Ya, tapi olahraga. Nah, di olahraga ya itu visanya sekali saja, bukan multi entry. Sementara namanya olahraga bisa panjang, ya kompetisinya, officialnya ataupun juga pemainnya bisa bolak-balik. Nah ini aja yang saya evaluasi, bahwa untuk visa olahraga bukan hanya sekali kedatangan tapi bisa multi entry, sehingga kalau mereka mendapatkan visa itu 1 bulan atau 60 hari 2 bulan, itu ketika dia misalnya mendarat di Indonesia, dia bermain gitu ya, kemudian dia harus ada urgent keluar, masuk lagi, itu multi selama 60 hari. Nah, itu yang kita sedang rumuskan untuk penyempurnaan kaitan dengan yang sport visa. Tapi kalau untuk yang music and art, kita cukup, tapi mungkin kita sekaligus kita berikan opsi untuk multi entry juga. Baik Pak,